Shalom Ibu Bapak Saudara semuanya, kembali menyapaan dari program Bible Everyday. Hari ini kita sudah tiba di Amsal pasal yang ke-30. Mari kita akan belajar di ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9. Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati. Jadi kalau ini sebuah permohonan, maka ini permohonan yang sangat penting, super penting. Bahkan begitu pentingnya dia berkata, jangan engkau tolak ya Tuhan sebelum aku mati. Luar biasa daripada keinginan dari Agur bin Yake ini. Mari kita lihat apa yang menjadi doa permohonan keinginannya. Dan kita akan terkejut dengan doa ini. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Itu hal yang benar, itu hal yang baik, itu hal yang indah. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Ini yang tidak mudah. Kalau kita berdoa, jangan berikan kepadaku kemiskinan. Saya rasa kita semuanya bisa mendoakan akan hal itu. Itu mudah untuk kita lakukan. Bahkan tidak perlu diminta pun kita akan berdoa seperti itu kepada Tuhan. Tuhan, jangan sampai aku mengalami kemiskinan. Minimal cukup, syukur-syukur kaya yang berlimpah-limpah. Namun kita terkejut ketika Agur bin Yake ini berdoa seperti ini. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Ini hal yang sulit. Tidak minta kaya, itu hal yang sulit, saudara. Sebab pada kenyataannya kalau kita disuruh milih, kita akan milih kaya daripada miskin. Bahkan kaya sekaya-kayanya. Dan tentu saja penulis Amsal ini punya alasan. Kenapa dia tidak minta kemiskinan, namun dia juga tidak minta kekayaan. Melainkan yang dia minta adalah bagian yang memang Tuhan tentukan buat dia. Berkat yang memang Tuhan tentukan bagi dia. Alasannya apa? Ayat yang ke-9. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dengan berkata, siapa Tuhan itu? Dia tidak mau kaya yang berlebih-lebih kalau dengan syarat nanti membuat dia menyangkal Tuhan, membuat dia menjadi sombong, membuat dia menjadi arogan. Namun juga dia tidak mau miskin. Karena apa? Alasannya, atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allah. Sebuah doa yang indah, tapi sangat sulit untuk kita praktekkan. Saya pun menilik hati saya secara jujur. Apakah saya bisa berdoa setulus itu? Dan saya harus mengakui, butuh bayar harga, butuh usaha keras untuk bisa berdoa seperti itu. Sangat sulit, sangat semeleh harusnya ketika kita mendoakan dengan doa, jangan berikan aku kemiskinan maupun kekayaan. Berikan apa yang menjadi bagian makan aku. Bukan hal yang mudah, saudara. Namun ini justru mengajar kita. Kenapa jangan minta kekayaan ataupun kemiskinan, namun kita minta Tuhan, berkati aku menurut porsi takaranmu. Apa yang menjadi bagian makanan yang memang Tuhan siapkan buat kami, itu yang aku terima saja. Itu doa yang jauh-jauh lebih indah. Itu menunjukkan tingkat kedewasaan rohani kita. Kenapa, saudara? Karena kekayaan tidak akan pernah ada habisnya. Kekayaan tidak akan pernah membuat kita puas. Begitu kita mengejar kekayaan, dan begitu kita sudah dapat, sepertinya kita sudah dapat. Misalnya kita targetkan sebuah pencapaian tertentu. Begitu kita sudah dapat, percayalah, itu seperti bayang-bayang diri kita sendiri. Mengejar bayang-bayang diri yang tidak pernah ada habisnya. Begitu kita sudah merasa hendak mendapat, tapi tiba-tiba muncul ketidakpuasan berikutnya. Sehingga kita harus mengejarnya lagi. Begitu sudah mendapat, langsung muncul ketidakpuasan lagi. Dan tidak pernah ada habisnya. Itu sebabnya di dalam ayat yang ke-15 di pasal ini juga dikatakan, si lintah mempunyai 2 anak perempuan, untukku dan untukku. Ada 3 hal yang tidak akan kenyang. Ada 4 hal yang tidak pernah berkata cukup. Seperti lintah, selalu menyedot untukku dan untukku. Dan tidak akan pernah cukup. Dia akan selalu haus untuk menyedot, dan menyedot.
Demikian pula halnya dengan kekayaan. Kalau seseorang sudah dijerat dengan cinta akan uang, mengejar kekayaan begitu rupa, maka tidak akan pernah puas. Dia akan selalu mengejar, dan akan kehilangan hal yang lebih berharga dalam hati dan hidupnya. Itu sebabnya mari kita semuanya belajar untuk kita menjadi lebih dewasa. Untuk itu kita belajar seperti Agur bin Yake ini. Berdoa kepada Tuhan, Tuhan jangan berikan aku kemiskinan. Karena kalau aku miskin, aku mencuri dan aku mempermalukan nama-Mu. Tapi berikan aku apa yang menjadi bagianku. Tidak harus menjadi kaya, kalau kaya hanya membuat kita menjadi sombong, arogan, dan menyangkal Tuhan. Sebuah doa yang indah, sebuah doa yang harus kita maknai mendalam dalam hidup ini. Ingat, tidak pernah ada kata cukup untuk mengejar kekayaan. Karena itu, mari kita sesuaikan dengan apa kata firman Tuhan. Cukup Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari kita mengucap syukur. Ketika kita mengucap syukur, akan ada rasa puas. Ketika kita mengucap syukur, ada rasa cukup. Dan jangan salah mengerti ayat ini. Ayat ini tidak mengajar kita menjadi orang tidak punya target, tidak punya visi, tidak punya pencapaian tertentu. Bukan itu poinnya. Tapi ayat ini sedang mengajar kita untuk memiliki rasa puas di dalam Tuhan. Rasa syukur atas apa yang kita terima melalui berkat-berkat-Nya. Tuhan berkati.